untuk unit kompetensi yang ke-6, yaitu pemeriksaan suspensi. Nah, di sini bisa dilakukan apabila roda posisi terlepas supaya pengamatannya lebih mudah. Nah, shock absorbernya ini, nah silahkan dicek apakah ada kebocoran atau tidak. Nah, nanti bisa diamati di sini. Kalau bocor, otomatis di sini nanti terdapat oli-oli. Nah, ini kering, berarti shocknya aman atau tidak ada kebocoran. Selanjutnya untuk yang kedua pada sistem suspensi, ini adalah pemeriksaan baut suspensinya. Di sini silahkan dicek apakah ada yang kendor atau tidak. Nanti bagian atas juga dicek, bagian atas ini juga dicek apakah kendor atau tidak. Kemudian kalau yang bagian belakang pada pirnya juga dicek apakah ada yang longgar atau tidak, sebelah bawah sini. Nah, silahkan dicek apakah ada yang oblak atau tidak. Ini aman ya. Kemudian untuk shock absorber untuk bagian depan juga dicek, sama dicek apakah ada kebocoran. Tandanya kebocoran yaitu ada oli yang keluar atau pelumas yang keluar di sini. Ini kering, jadi aman. Kemudian juga dicek apakah ada baut yang bermasalah, apakah longgar atau tidak. Nah, ini nanti silahkan dicek baut-baut ini apakah kendor atau tidak. Lanjut untuk job yang ke-7, yaitu pemeriksaan bearing roda. Nah, pemeriksaan bearing roda ini usahakan kendaraan sudah posisi terdongkrak seperti ini. Jadi pemeriksaannya nanti akan lebih gampang. Kemudian silahkan nanti pegang shock absorbernya, shocknya ini, shock breakernya. Kemudian rodanya diputar. Nah, pada saat roda diputar, apabila di shocknya ini terdapat getaran, berarti ada masalah pada bearingnya atau lakernya. Patokannya yaitu apabila nanti bearingnya sudah aus sangat parah, tanpa dipegang ini pun nanti diputar ini ada suara seperti laker yang rusak, seperti itu. Ya, putar roda, kemudian shocknya dipegang. Kalau ada getaran pada shocknya, berarti lakernya bermasalah, seperti itu. Untuk bagian belakang juga sama, silakan putar roda, kemudian dipegang pada shock absorbernya. Apabila ada seperti gredet-gredet atau gerakan putus-putus di sini yang dirasakan, berarti laker roda bermasalah, seperti itu. Ini aman, depan belakang aman. Selanjutnya unit kompetensi yang ketiga yaitu pemeriksaan jumlah minyak rem dan kebocoran master silinder. Silahkan pertama kali buka kap mesin untuk memeriksa jumlah minyak rem dan kebocoran master silinder. Silahkan buka kap mesin, letaknya tuasnya ada di bagian depan sini. Ini kemudian pasangkan penahannya, ini letaknya di sini, ditarik saja, kemudian letakkan di kap mesinnya seperti ini. Sudah aman.
Selanjutnya periksa apakah kondisi minyak remnya mencukupi atau tidak, atau malah berlebihan. Pengecekannya cukup dari luar saja. Di sini ada batas maksimalnya dan di sini ada batas minimalnya. Ini berarti minyak rem tidak boleh kurang dari batas minimal dan tidak boleh melebihi batas minimalnya. Ya, ini masih kondisinya baik, masih sesuai, ini hampir di max. Kemudian periksa apakah ada kebocoran pada master silindernya. Nah, kalau bermasalah biasanya di sambungan-sambungan seperti ini ada cairan yang keluar atau minyak rem yang keluar. Ini kering berarti aman, seperti itu. Lanjut untuk unit kompetensi yang kelima, yaitu pemeriksaan sambungan kemudi, diantaranya yaitu T-rod dan ball joint. Untuk T-rod itu letaknya di bagian depan, ball joint juga, karena judulnya saja sudah pemeriksaan sambungan kemudi. Jangan bingung, untuk letak T-rodnya ada di bagian bawah, bagian depan. Bagian ball jointnya juga di bagian bawah, bagian depan kendaraan. Nah, ini yang dinamakan T-rodnya. Ini yang bisa di setel saat melakukan spuring. Nah, silahkan dicek apakah oblak atau tidak, bisa digerak-gerakkan. Nah, ini aman ya. Sambungan biasanya di sini ada yang oblak, di sini juga oblak, biasanya oblak ini. Di sini sambungan ke setirnya biasanya juga ada yang oblak, makanya bisa dicek dengan cara digerak-gerakkan. Kemudian juga dicek bagian ball jointnya, bagian bawah seperti ini, apakah ada keretaan atau tidak. Biasanya penyakitnya mengeras dan juga oblak, bisa digerak-gerakkan apakah oblak atau tidak. Nah, itu ball joint dan T-rodnya. Unit kompetensi yang keempat yaitu pemeriksaan tinggi pedal dan gerak bebas pedal rem. Alat yang digunakan di sini yaitu penggaris. Siapkan penggaris untuk mengukur berapa tinggi pedal rem dan gerak bebas pedal rem. Apabila ada karpet, silahkan dihilangkan terlebih dahulu, kemudian usahakan tegak lurus, kemudian kita ukur dengan bagian lantai seperti itu. Nah, ini untuk ketinggian pedal rem, nanti silahkan dibaca, ini sekitar 19 cm ini ya. Kemudian untuk gerak bebas silahkan sama seperti tadi. Nah, kemudian diinjak sedikit, kira-kira belum mengerem itu berapa senti ya, gerak bebas pedalnya ini berapa senti. Ini kira-kira dari 19 ke 18,5, berarti setengah senti, seperti itu. Nah, nanti tinggal ditulis, kemudian dibandingkan dengan buku manualnya. Unit kompetensi yang ke-8 yaitu pemeriksaan tekanan ban dan kondisi ban. Nah, di sini ada dua item, yaitu tekanan bannya berapa dan kondisi bannya bagaimana. Untuk tekanan ban nanti bisa menggunakan alat ini. Ini untuk pengukuran tekanan ban. Nah, langsung saja ini tinggal dimasukkan atau dicolokkan ke pentil bannya atau pada dopnya.
Nah, di sini nanti akan terbaca tekanannya berapa PSI. Nah, ini sekitar 22 ya, kelihatan 22. Ini berarti kurang dari standarnya. Kalau tidak salah standarnya sekitar 35 sampai 40. Nanti bisa dicek di buku manual. Kebetulan di sini tidak ada, atau bisa tanya ke pengujinya langsung untuk tekanannya standarnya berapa, seperti itu. Ini untuk menggemboskan atau menghilangkan tekanan yang hasil pengukuran tadi. Ini, nah seperti itu. Untuk kondisi ban silahkan bisa dicek apakah ada ban yang sobek atau retak-retak atau tidak. Nah, silahkan bisa diamati. Usahakan semua bagian sudah dicek secara merata supaya tidak ada bagian yang tertinggal.